Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat manusia tentu tidak bisa lepas daripada yang namanya lupa, salah, dan dosa. Baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, yang sengaja ataupun tidak sengaja. Kita sebagai hamba Allah yang dhaif, lemah, tentu tidak bisa lepas daripada perbuatan-perbuatan yang mengandung salah dan dosa, sebab kita tidak ada maksum bagi kita semuanya. Akan tetapi dalam hal ini kita tidak boleh berputus asa akan luasnya rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tentu masih besar rahmatnya Allah. Sebesar apapun kesalahan khilaf yang kita lakukan, tentu masih luas, masih besar pengampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita berputus asa daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah ataupun tidak pernah berdosa. Apalagi kita sebagai orang awam, bukan rasul, bukan nabi, yang tidak maksum, tentu bisa lepas daripada itu semuanya. Akan tetapi sebaik-baik manusia adalah orang yang pernah melakukan kesalahan, sebuah dosa, tetapi ia mau mengakuinya, bertaubat dengan taubatan nasuha, seraya mohon ampun dan memperbanyak amal-amal kebaikan yang menjadi sebab dihapusnya dan digantinya dosa kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, diganti dengan pahala dan pengampunan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu di dalam penghapusan dosa ini banyak sekali amalan-amalan kebaikan sebagai sarananya. Bisa dengan sholat, memperbanyak baca sholawat, memperbanyak istighfar, memperbanyak bersedekah, haji, umroh, termasuk pula dengan membaca kitab suci Al-Quran. Itu semua di samping ada unsur pahala, itu semua juga bisa menjadi sabab diampuninya dosa-dosa kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, ketika junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdua dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seraya beliau memberikan banyak sekali wasiat-wasiat dan wejangan luhur kepadanya. Salah satu di antaranya ialah beliau Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali tentang hikmah, fadilah membaca ayat suci Al-Quran. Salah satu di antaranya ialah membaca surat Al-Mulk
dan surat Ad-Dukhan. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, wa man qara'a surat Ad-Dukhani wa suratal mulki lailatal jum'ati ghafarallahu dzunubahu wa kafa fitnatal qabri. Ya Ali, wahai Ali, waman barang siapa orangnya, qara'a yang membaca surat Ad-Dukhani terhadap surat Ad-Dukhan, wa suratal mulki dan surat Al-Mulk. Kalau begitu dibacanya Lailatul Jum'ati dalam tiap-tiap malam Jumat, ghafaro maka mengampuni siapa Allahu Allah dzunubahu terhadap dosa-dosanya, wa kafa dan Allah mencukupi atau menjaga, dijauhkan oleh Allah fitnatal qabri, fitnahnya alam kubur. Dari wasiat Rasulullah SAW tadi, setidaknya kita telah mengambil sebuah iktibar, pembelajaran atau bisa memahami akan fadilah daripada membaca ayat-ayat atau kitab suci Al-Quran. Salah satu di antaranya ialah junjungan kita Rasulullah SAW memberikan penjelasan akan hikmah dan fadilah daripada membaca surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk. Barang siapa yang membaca kedua surat ini tiap-tiap malam Jumat, ghafarallahu dzunubahu wa kafa fitnatal qabri, maka orang tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan darinya fitnah alam kubur. Sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui, bahwasannya kebaikan yang kita lakukan apapun itu, hakikatnya itu semuanya bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Termasuk salah satu di antaranya ialah apabila kita mau membaca surat Al-Mulk dan surat Ad-Dukhan rutin setiap malam Jumat, maka dengan cara kebaikan ini manfaat fadilahnya adalah Allah mengampuni dosa bagi pembacanya dan Allah menjauhkan darinya fitnah kubur. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang yang beriman, tentu kita meyakini betul akan kehidupan setelah panggung dunia ini. Artinya apa? Setelah malaikat Israel mendatangi diri kita masing-masing, mencabut roh nyawa kita masing-masing, artinya itu kita telah meninggalkan dunia fana ini dan beralih kepada kehidupan selanjutnya, yaitu di alam kubur atau di alam barzah. Dengan demikian, salah kalau kita berpendapat setelah kita mati ya sudah, wafat selesai urusan. Mati ya mati sudah, tidak ada urusan lagi, tidak ada kehidupan. Seperti orang yang mungkin berputus asa dari rahmatnya Allah karena banyaknya masalah yang bertubi-tubi, A, B, C, D belum juga kunjung reda. Masalah ini, masalah itu, gak kuat untuk memikirnya, gak kuat untuk membawa beban dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya dia ambil jalan pintas dengan bunuh diri. Karena dia mungkin beranggapan dengan membunuh dirinya, dengan mematikan dirinya, selesailah sudah, selesai urusan. Bukan demikian. Justru
Ketika kita sudah meninggal dunia, disitulah awal kehidupan kita akan dimulai. Dari panggung hidup dunia fana ini menuju panggung kehidupan yang selanjutnya, yaitu alam barzah atau alam kubur. Disitulah kita akan dimulai pertanggungjawaban, akan ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir. Jika kita banyak amal soleh, jika kita beriman bertakwa kepada Allah, diampuni kesalahan-kesalahan kita oleh Allah, insya Allah kita bisa menjawab dengan tegas, bisa menjawab dengan betul pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Mungkar dan Nakir yang memang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jikalau kita tidak mampu membalasnya, tidak mampu menjawabnya, tentu disitulah azab akan dimulai. Permulaan kita menerima azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita di alam barzah sudah mendapatkan azab kubur, disiksa oleh Allah melalui malaikat Mungkar Nakir dan seterusnya sampai ila yaumil qiyamah, jika tidak ada maghfirah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan orang tersebut akan lebih parah, tersiksa abadan abadi selama-lamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi jika kita mampu membalas atau menjawab pertanyaan daripada Mungkar Nakir ini dengan tepat dan baik, sebab amal-amal kita pada waktu di dunia begitu amalnya banyak sekali, amal kebaikan yang kita lakukan di dunia, banyak kebaikan-kebaikan yang kita amalkan, sehingga Allah memberikan ampunan, Allah memberikan rahmat dan ridho kepadanya. Maka insya Allah di alam barzah, di alam kubur pun kita akan mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila di alam kubur sudah mendapatkan nikmat dari Allah, insya Allah ke depan, kehidupan kedepannya sampai ila yaumil qiyamah nanti, kita pun akan selalu mendapat rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di kesempatan yang insya Allah penuh barakah ini, Al-Fakir memberikan arahan, nasihat, mengajak kepada diri Al-Fakir pribadi khususnya dan kepada saudaraku dimanapun berada. Mari sama-sama kita berusaha mengisi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita isi dengan memperbanyak amal-amal kebaikan, kita isi dengan memperbanyak ibadah, kita jalankan perintah Allah yang wajib pun kita tambah dengan kesunahan-kesunahan yang lainnya. Salah satu di antaranya agar dosa kita diampuni, agar kita dihindarkan daripada siksa atau azab kubur, istiqomahkan setiap malam Jumat membaca surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk. Insya Allah, jikalau kita bisa istiqomah, konsisten tiap malam Jumat membaca surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk, maka junjungan kita Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada Sayyidina Ali, apa itu? Ghafarallahu dzunubahu wa kafa fitnatal kubri. Maka Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut dan Allah menghindarkan daripadanya fitnah atau siksa di alam kubur. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian, mari mumpung masih ada kesempatan, ruh masih ada dalam diri kita masing-masing, belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sesekali kita putus asa
daripada rahmatnya Allah. Seberapapun kesalahan dan dosa kita, tetap kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk meminta ampunannya, meminta rahmatnya, sehingga Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita semuanya kepada jalan yang diridhoi, hingga akhirnya kita bisa wafat husnul khatimah dan selamat di alam akhirat nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang Al-Fakir sampaikan mudah-mudahan dapat difahami dan dimengerti. Mudah-mudahan kita semua pun dapat mengamalkan apa membaca surat Ad-Dukhan dan Al-Mulk setiap malam Jumatnya, hingga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dijauhkan dari fitnah kubur, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah. Dan apabila ada salah, khilafnya, semata-mata karena kebodohan Al-Fakir secara pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.